Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang salah satu ilmu yang sangat penting di bulan Ramadan, yaitu akan bagaimana orang tua itu bisa mengajak dan membiasakan anak-anaknya untuk mulai berpuasa. Nah untuk itu kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial, yaitu Pak Darman. Beliau adalah kepala keluarga sekaligus kepala sekolah SMP Fatih Bilingual School. Jadi beliau lebih berpengalaman dalam mengajak siswa-siswi untuk berpuasa. Assalamualaikum Pak Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Tentunya Bapak lagi berpuasa juga kan Pak? Alhamdulillah dalam kondisi yang berhikmah. Nah jadi karena Bapak udah seperti seorang expert nih di hadapan saya. Nah pertanyaan pertamanya Pak, sebagai kepala keluarga nih Bapak, apa sih tips-tips dari Bapak yang bisa memotivasi atau membiasakan anak-anak untuk mulai berpuasa Pak? Ya, tentunya kita sebagai orang tua yang pertama harus memahami apa arti puasa itu sendiri. Jadi apa urgensinya puasa sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau kita sebagai orang tua memahami sebuah ayat ini, maka kita akan bergegas untuk memberikan pemahaman atau memberikan perhatian kepada anak kita, bagaimana kita bisa memberikan anak-anak kita supaya untuk terbiasa dengan berpuasa sejak usia dini. Nah, dalam hal ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai teladan kita telah memberikan kita kepada sesuatu pengetahuan yang luar biasa. Tentunya pengetahuan itu tentang sholat, tentang puasa, tentang akhlak, tentang etika. Dan bahkan Rasulullah sendiri dalam suatu kesempatan makan dengan anak-anak kecil, beliau mengajarkan pada anak-anak bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan adab makan. Nah, beliau bersabda, wahai anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat terlebih dahulu. Artinya bahwa makanan itu yang dekat dengan kita. Artinya bahwa kalau ada makanan kita jangan sampai kita melangkahi. Artinya makanan yang paling dekat adalah yang harus kita ambil untuk kita makan. Artinya apa? Segitu detailnya Rasulullah mengajarkan pada kita, sehingga kita pun juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang etika, tentang akhlak, tentang berpuasa. Nah, tentunya dengan pertanyaan tadi, apa yang memberikan motivasi supaya anak kita bisa berpuasa sejak usia dini, begitu ya? Tentunya kita harus memberikan pemahaman ringan tentang puasa dan apa urgensinya, apa sih pentingnya buat puasa. Nah, kalau kita memahami seorang anak, artinya bahwa anak-anak kita selama bersama kita dari usia 0 sampai usia 3 tahun, tentunya usia 3 tahun adalah usia di mana dia sudah bisa berkomunikasi, dia sudah bisa paham tentang kita. Tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang belum begitu luas anak-anak kita, tentunya kita harus memberikan pemahaman yang simpel, yang mudah dimengerti. Jangan kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kalau kamu tidak berpuasa akan masuk neraka. Ini jangan sampai seperti itu. Anak akan ketakutan lebih dahulu. Anak akan ketakutan lebih dahulu sehingga mereka akan trauma. Tetapi kalau dengan pemahaman kecil, dengan berpuasa, nanti kalian makannya akan lezat ketika akan mengambil sesuatu makan, misalkan seperti itu. Dengan berpuasa tidak hanya itu, kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pemahaman-pemahaman itu harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian
motivasi lainnya ya, motivasi lainnya selain itu adalah kita harus memberikan reward atau hadiah. Tentunya hadiah ini hadiah yang mungkin untuk anak-anak kita lebih unik ya, untuk anak-anak kita lebih unik. Contohnya hadiah misalkan dalam bentuk uang, dan dalam bentuk uang, tetapi kita harus punya kesepakatan. Kalau kita menghadiahkan uang bukan untuk hura-hura, atau bukan untuk jajan, atau bukan untuk ya sekedar untuk makan-makan saja, atau ya foya-foya saja, tetapi hadiah itu dalam bentuk uang. Kita kesepakatan kalau ayah memberikan suatu hadiah uang pada kamu, ya kamu harus dipakai untuk bersedekah, dipakai untuk infak, ya, atau dipakai untuk membeli buku, ya, tentunya buku-buku yang berkaitan dengan agama. Ini penting. Kenapa? Kalau kita nggak dari sejak usia dini ini kita tanamkan pada anak-anak kita, anak-anak kita tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu, anak-anak tidak paham. Apalagi dengan bahasa yang tidak anak-anak pahami. Makanya bahasa itu juga menentukan unsur penting seorang tua berkomunikasi pada anaknya. Kemudian kita sebagai orang tua ketika anak kita berpuasa, ya tentunya ini hal penting. Tentunya kita harus memberikan persiapan untuk anak-anak kita supaya cukup. Persiapan apa yang penting buat anak kita? Tentunya yang pertama adalah memberikan gizi yang terbaik. Jangan sampai ketika berpuasa itu kan menguras tenaga dan energi. Gizi pun juga harus, asupannya harus baik. Maka anak-anak kita harus diberikan nutrisi, ya, biar nggak sakit, Pak, ya? Biar nggak sakit. Artinya bahwa nutrisi ini cukup untuk anak-anak kita supaya menjadi bergizi dan bertenaga. Itu yang paling penting. Sehingga anak-anak kita bisa melakukan puasa dari pagi atau dari pagi sampai menjelang berbuka puasa. Itu yang paling penting. Energi kita sebagai puasa, ketika berpuasa kan terkuras itu. Anak-anak juga mungkin boring ya, anak-anak bosan dengan tidak melakukan aktivitas berpuasa. Maka kita sebagai orang tua juga harus memberikan pemahaman pada anak kita, memberikan kesempatan waktu yang baik untuk anak kita. Apa yang harus kita berikan? Dengan permainan-permainan yang menyenangkan, ya. Contoh misalkan permainan yang menyenangkan, contoh misalkan sore-sore kita ajak jalan, ya, keliling-keliling kota gitu ya, keliling kota, kemudian kita memberikan jajan untuk mereka. Dengan begitu anak-anak akan terbiasa. Itu adalah sebuah contoh sebagai orang tua. Untuk apa contoh itu? Supaya mereka lupa dengan laparnya, ya, lupa dengan laparnya. Atau kita dengan ketika dia lapar, kita memberikan suatu hadiah atau permainan anak-anak kita supaya mereka lupa, sehingga itu akan memanfaatkan waktu sampai waktunya buka berpuasa. Ini dan anak-anak bisa jadi lebih bersemangat juga, Pak, ya, gitu untuk puasa selanjutnya. Harus semangat. Jadi jangan sampai kalau kita berpuasa kita tidur, anak-anak kita tidur, itu nanti hikmahnya akan hilang di situ. Tetapi kalau kita membuat suatu kegiatan yang bermanfaat untuk anak kita, membuat suatu kegiatan yang menyenangkan untuk anak kita, saya yakin anak-anak kita akan lupa bahwa dia berpuasa, bahwa dia laparnya akan hilang. Apalagi dengan asupan yang luar biasa, yang bergizi, itu luar biasa. Itu ya, itu artinya bahwa kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ini ada suatu hadis dari Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh, dan hadis ini adalah hadis sahih, ya, dari Rabi binti Muafiz, ya. Beliau berkata bahwa di pagi Asyura Rasulullah SAW mengirim utusan ke kampung-kampung Ansor, ya. Siapa yang pagi ini dalam keadaan berpuasa, maka sempurnalah puasanya, ya. Dan barang siapa yang pagi ini dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa hari ini, ya. Artinya bahwa kita tidak bisa memaksakan anak kita untuk berpuasa sehari penuh. Itu artinya nggak bisa memaksakan. Kita harus melihat kekuatan anak kita seberapa. Jadi kita nggak harus memaksakan. Itu harus kunci yang penting, ya.
Nah, kemudian dan kami pun melakukan puasa Asyura, artinya kami sebagai orang tua juga melakukan puasa Asyura, sebagaimana kami menyuruh puasa pada anak-anak kecil kami. Dan kami beserta putra-putra kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka. Dan jika salah satu seorang dari mereka menangis, meminta makanan, ya, kami pun memberikan mainan itu kepadanya sampai waktu berbuka puasa. Artinya bahwa kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita untuk berpuasa sehari penuh, tetapi kita harus bertahap. Bertahap dalam arti bahwa ya kita harus tahu kemampuan anak-anak kita, jangan paksakan, jangan dimarahin ketika dia nggak kuat. Atau kita bisa melakukan puasa misalkan dari sahur, misalkan kita berpuasa bukanya pada zuhur, misalkan di waktu zuhur buka. Kemudian tanya lagi anak kita, kamu masih sanggup nggak untuk berpuasa lagi? Kalau nggak sanggup ya jangan berpuasa. Kalau dia, iya ayah saya sanggup lagi untuk berpuasa, maka kita harus melakukan mereka harus melakukan puasa sampai waktu buka puasa gitu. Wah, luar biasa sekali ini tips dari Pak Darman ya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua, terutamanya bagi para orang tua nih. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada episode ini ya Pak. Terima kasih. Nah, saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.